Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Panggung syukuran yang memainkan hiburan musik remix di Palembang roboh. Sejumlah penonton pun terjatuh ke dalam kolam. Polisi menangkap 1 dari 5 pelaku pembacokan calon pengantin. Dendam pribadi pada korban diduga menjadi motif pembacokan. Seorang lansia yang mengendarai sepeda motor tewas usai ditabrak seorang pelajar SMA yang ngebut di kota Palembang. Seorang ibu rumah tangga di kota Palembang diduga menjadi korban kejahatan perbankan. Uang puluhan juta yang ada di rekening tabungan korban hilang secara misterius. Kejahatan perbankan bisa menimpa siapa saja. Salah satunya Ani Yulianti, ibu rumah tangga warga Jalan Beringin, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang yang kehilangan semua tabungannya di bank. Ia sangat kaget saat melihat rekening tabungannya di bank raib secara misterius. Akibatnya perempuan berusia 40 tahun itu harus kehilangan uang lebih dari 57 juta rupiah. Berdasarkan hasil pengecekan pihak bank, uang korban ditransfer ke rekening tidak dikenal, lalu ditarik melalui ATM dan digunakan berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di kota Palembang. Tiba-tiba tuh rekening itu berkurang duitnya. Berapa dikurasi itu duit di ATM itu, Bu? 57 juta lebih. 57 juta lebih, Bu ya? Masuk ke mana? Tidak kenal. Tidak kenal. Itu dia ngembek tuh perpindahan ke rekening lain atau dia tarik cash? Tarik cash sama sekali. Oh, tarik cash sama sekali berapa ya? 2,5 juta. 2,5 juta. Sisanya dia pindah ke rekening lain. Pindah ke rekening lain, terus dia belanja di Palembang Icon. Belanja sepatu 5 juta lebih. Korban berharap polisi dapat mengungkap pelaku yang telah membobol rekeningnya. Dedi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Pendapatan pajak kendaraan di Samsat Ogan Komering Ulu pada triwulan pertama mencapai 17,5 miliar rupiah. Hal ini dipicu program pemutihan pajak yang banyak membuat warga membayar pajak kendaraannya. Dengan program pemutihan pajak, kantor Samsat Oku mendapat capaian positif. Meski di sektor pajak kendaraan bermotor mengalami surplus, namun terjadi perlambatan untuk bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Tahun ini Samsat Oku menargetkan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sekitar 70 miliar rupiah. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, Samsat Oku optimis target tersebut akan tercapai. Kita di triwulan kedua sudah masuk di triwulan kedua. Triwulan pertama kita sudah menutup target kita dengan capaian PKB yang alhamdulillah surplus kami di PKB. Tetapi ada perlambatan di BBNKB karena kita kan sudah memberlakukan Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat. Mendekati Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di sepanjang jalan lintas Timur Sumatera, Palembang Kayu Agung, Ogan Ilir. Pedagang optimis pembelian hewan kurban akan meningkat 2 hari sebelum Hari Raya Kurban. Perayaan Idul Adha sebentar lagi tiba. Pedagang hewan musiman mulai bermunculan di sepanjang jalan lintas Timur Sumatera, Palembang Kayu Agung, Kabupaten Ogan Ilir. Lahan kosong hingga trotoar jalan dimanfaatkan para pedagang musiman. Meski belum banyak pembeli yang datang, namun pedagang optimistis hewan kurban milik mereka akan laku terjual jelang Hari Raya Idul Adha. Pedagang menjamin hewan kurban yang mereka jual bebas dari penyakit, seperti penyakit kuku dan mulut. Ada 2 jenis, domba sama kambing. Oh, domba sama kambing. Itu harganya dari harga berapa, Pak? Dari harga 2,5 sampai 5 juta. Sampai 5 juta, tergantung ukuran ya? Iya, Pak. Oh, untuk tahun ini berapa banyak itu nyetok? Stok 70. 70. Sudah laku berapa?
Sekitar 30-an yang laku. 10 ekor. 10 ekor. Harga jual berapa biasanya? Harga jual di rata-rata harga 3,5. 3,5. Ada harga 3 juta. Dibanding tahun sebelumnya? Jauh Kak, mau ke Kak. Tahun kemarin berapa banyak jual? Tahun kemarin ada 9, lakunya 10. Tahun ini baru 10. Baru 10 Kak. Harga kambing dijual pedagang bervariasi, mulai dari Rp2.500.000 hingga Rp5 juta per ekor. Sedangkan harga sapi dari 10 juta hingga 16 juta rupiah per ekor, tergantung ukurannya. Diperkirakan warga mulai ramai membeli hewan kurban 2 hari jelang Hari Raya Idul Adha. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Demi harga murah, ibu-ibu di Kota Palembang rela antre berdesakan untuk membeli sembako di pasar murah. Mulai dari beras, minyak goreng, dan daging ayam menjadi incaran utama para ibu. Hari masih pagi, tapi ibu-ibu ini sudah berdatangan ke halaman Masjid Al-Ihsan Palembang. Maklum, hari ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan memang menggelar operasi pangan murah. Warga mengincar beras dan minyak goreng yang dijual per 5 kg hanya Rp74.000, sedangkan minyak goreng dijual Rp15.500 per liternya. Daging ayam juga jadi favorit pembeli. Selain membantu warga, operasi pasar ini diharapkan membuat ekonomi bergerak. Pangan murah walaupun tidak seluruh wilayah, tapi ada salah satu wilayah yang cukup padat, yaitu di Sukabangun 1, dan insya Allah akan kita laksanakan GPM, namanya Gerakan Pangan Murah. Itu mungkin mudah-mudahan dengan adanya GPM walaupun hanya spot, tapi ini akan membantu masyarakat di sekitarnya. Operasi pasar murah ini digelar selama beberapa hari ke depan dan akan berpindah tempat ke sejumlah titik yang telah ditentukan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. 3, 1, 2, 3. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.